Halo Sobat Dohua, pasti kalian pada penasaran kan dengan kelanjutan PTTH Dunia Seribu Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan kini diakui sebagai murid luar biasa Pavilion Fengxiang. Prestasinya memicu permusuhan Istana Bumi, terutama Zhu Yuan yang telah mencapai Dohuang Bintang 7. Meski tertekan, Xiaoyan dengan kekuatan puncak bintang 6 dan kartu trufnya tidak lagi lemah. Provokasi Istana Bumi berujung bentrok di kediaman 5 bambu. Kakak senior kedua dari Aula Bumi, Xiaoyan mendengar suara salah satu murid junior yang bergetar ketakutan. Ketakutan itu begitu jelas sehingga membuat Xiaoyan sendiri kebingungan. Kakak senior kedua Aula Bumi bernama Zhu Yuan. Kekuatan orang ini telah mencapai Dohuang Bintang 7, menjadikannya murid terkuat di Aula Bumi saat ini. Dengan status seperti itu, namanya jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Xiaoyan sendiri tidak mengerti sejak kapan dirinya menarik perhatian sosok sebesar itu. Dia merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang pantas memicu permusuhan. Kakak senior kedua Aula Bumi, Mu Feng langsung terkejut saat mendengarnya. Sebagai pengumpul intelijen di antara mereka berlima, Mu Feng jelas mengetahui banyak informasi internal. Setahuku, kakak senior kedua Aula Bumi itu memang punya sedikit masalah denganmu, Xiaoyan. Dia lalu menjelaskan dengan cepat, waktu di Gunung Luoling dulu, karena insiden aneh itu, kami gagal meraih peringkat pertama. Ditambah lagi urusan Sungai Tongpian kali ini, karena kamu terlalu lama tidak keluar, kami terlambat masuk ke Pavilion Doji. Semua itu membuatnya tidak senang. Bajingan, apa yang kalian bicarakan? Hongxi langsung memarahi dua juniornya. Mereka terlalu terang-terangan membahas Zhu Yuan. Jika kabar ini sampai ke telinga kakak senior kedua, mereka bertiga bisa celaka. Mu Feng kembali teringat sesuatu dan segera menambahkan. Selain itu, saat Xiaoyan kembali ke Pavilion Fengxiang dan melewati wilayah Ventian, Zhu Yuan juga yang bertanggung jawab di sana. Jadi, besar kemungkinan urusan Wang Zhen juga ada hubungannya dengan dia. Zhu Yuan ya. Nada suara Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin. Kalau begitu, utang lama dan dendam baru akan kita selesaikan sekaligus. Niat membunuh yang tajam langsung memancar dari tubuhnya. Berhenti, Hongxi berteriak keras. Ini masih wilayah Pavilion Fengxiang. Siapa tahu Xiaoyan nekat melakukan sesuatu yang gila. Hahaha, muridmu benar-benar orang yang kejam. Tawa perlahan terdengar dari udara. Kau masih berani bilang begitu? Kalau bukan karena orang-orangmu menekan mereka di ruang bawah tanah, mana mungkin situasinya jadi begini? Dua suara saling berdebat muncul dari kehampaan. Untuk merobek ruang di atas benua Dodi, kekuatan minimal yang dibutuhkan jelas berada tingkat Dodi bintang 8. Dua orang itu adalah Xiong Yuan dan Mu Susi. Hongxi, apa yang kau lakukan di sini? Senyum Xiong Yuan menghilang, digantikan suara penuh wibawa. Melapor pada wakil kepala aula, kami hanya ingin berlatih tanding dengan murid aula manusia. Kompetisi sekte sudah dekat. Jadi, Hongxi mencoba berdalih. Kau pikir aku buta? Pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Aku beri waktu 1 hari. Jika kau tidak datang sendiri untuk menjelaskan, jangan salahkan aku. Tatapan Xiong Yuan menjadi tajam dan dingin. Hongxi hanya bisa mengumpat dalam hati. Dia menyesal menerima tugas dari Zhu Yuan. Kali ini benar-benar rugi besar. Muka hilang dan hasil nihil. Baik wakil kepala aula, dia pun segera pergi. Setelah Hongxi pergi, Xiong Yuan kembali tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Kekuatan muridmu ini, Dohuang Bintang 6 tingkat puncak, jawab Mu Susi dengan bangga. Cepat sekali peningkatannya. Xiong Yuan tak bisa menyembunyikan rasa iri. Jangan bermimpi, Xiaoyan milik aula manusia. Mu Susi langsung memotong pikirannya. Cuma terfikir saja. Xiong Yuan tertawa santai. Xiaoyan, kau bertahan 2 bulan penuh di gua kultivasi tingkat 9. Itu memecahkan rekor Pavilion Fengxiang sejak didirikan. Ucap Mu Susi sambil tertawa bangga. 2 bulan? Berapa lama orang-orang sebelumku bertahan? Ucap Xiaoyan dengan terkejut. Sebelummu ada 31 orang masuk. Hanya 8 yang bisa bertahan lebih dari 10 hari. Yang terkuat pun cuma 20 hari. Dan kau 2 bulan penuh. Ucap Mu Susi. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum tipis. Baiklah, tujuan kami datang hari ini adalah memberitahu bahwa besok Pavilion Doji akan dibuka sepenuhnya. Kau bisa bebas masuk dan memilih teknik Dao. Pavilion Doji? Xiaoyan tertegun. Meski kekuatannya sudah sangat tinggi, teknik Dao yang dia miliki masih terlalu sedikit. Dalam pertarungan tingkat tinggi, teknik Dao adalah fondasi kekuatan yang tak bisa diabaikan. Kalau begitu, apakah penggaris penggeser langit, harta aula manusia, juga ada di sana? Tanya Xiaoyan. Benar, jawab Mu Susi dengan perasaan campur aduk. Namun sejak Pavilion Fengxiang berdiri, belum ada satupun yang berhasil mempelajarinya.
Meski demikian, Mosusi punya firasat kuat. Anak bernama Xiaoyan ini mungkin akan menciptakan legenda baru. Aula manusia sudah terlalu lama sunyi. Setelah itu, Mosusi dan Xiong Yuan pergi untuk memberitahu yang lain. Kalian semua istirahatlah hari ini. Besok kita masuk ke pavilion Doji, ucap Xiaoyan, lalu dia kembali ke kamarnya. Setelah latihan berat berhari-hari, dia memang butuh beristirahat. Sementara itu, di aula bumi, Su Yuan duduk tenang di pavilion jalur bambu, memegang cangkir teh. Sepertinya mereka gagal, ucapnya santai. Namun kalau Xiaoyan memang berbakat, silakan injak aku dan maju. Jika dia mampu memenangkan kompetisi sekte nanti, menjadikanku batu loncatan pun tak masalah. Aku sudah menyiapkan segalanya. Kalau dia tetap tak bisa mengalahkanku, berarti penilaian para tetua dan kepala aula itu keliru. Kalau begitu, aku akan menjadi peran antagonis ini sampai akhir. Xiaoyan, aku harap kau tidak mengecewakanku. Su Yuan kembali meneguk tehnya dan kembali tenggelam dalam ketenangan. Dampak dari insiden Sungai Tongtian perlahan memudar. Seiring kemunculan kembali Xiaoyan, berbagai gosip dan spekulasi yang sempat mengguncang pavilion Fengxiang pun menghilang satu persatu. Namun bagi para murid, ada satu fakta yang tak bisa dipungkiri. Sejak hari itu, pavilion Fengxiang telah melahirkan seorang murid luar biasa. Namanya Xiaoyan. Dia bukan sekedar berbakat, Xiaoyan menciptakan sejarah. Selama 2 bulan penuh dia bertahan di gua kultivasi tingkat 9 Sungai Tongtian, memecahkan rekor yang tak pernah disentuh sejak pavilion Fengxiang berdiri. Rekor lama 20 hari terpatahkan tanpa sisa. Dan tepat setelah badai itu berlalu, sebuah peristiwa besar lainnya pun tiba. Pavilion Doji resmi dibuka. Pavilion Doji adalah inti warisan pavilion Fengxiang. Di seluruh Suan Santian, hampir tidak ada sekte yang berani membuka teknik bertarung tingkat tinggi secara terbuka kepada murid-muridnya. Inilah alasan pavilion Fengxiang selalu dihormati. Bagi kebanyakan sekte, teknik tingkat tinggi adalah harta rahasia. Tanpa kontribusi besar, murid tak akan pernah menyentuhnya. Resiko terlalu besar, siapa yang bisa menjamin murid itu tidak pergi setelah menguasai kekuatan tersebut. Namun pavilion Fengxiang berbeda. Di sini selama seorang murid mampu memahami esensi suatu teknik, dia berhak mempelajarinya. Bahkan jika suatu hari dia meninggalkan sekte, pavilion Fengxiang tidak akan menahannya. Karena mereka percaya, akar seorang murid tak akan berubah. Dia tetap bagian dari pavilion Fengxiang. Pagi itu matahari menyinari bumi dengan terang. Para murid bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari yang telah lama mereka nantikan. Di dalam pavilion Doji, tersimpan tak terhitung jumlahnya teknik bertarung. Banyak di antaranya berada di tingkat abadi, bahkan tingkat suci. Kekuatan yang hampir mustahil ditemukan di dunia luar. Pavilion Doji terbagi menjadi 4 lantai. Lantai pertama dan kedua selalu terbuka, berisi teknik hingga tingkat langit. Bagi kultivator di bawah Doji, teknik-teknik ini mematikan. Namun bagi Doji sejati, kekuatannya mulai terasa terbatas. Lantai ketiga juga dibuka sepanjang waktu, tetapi hanya murid dengan kekuatan Dohuang bintang 6 ke atas yang diizinkan masuk. Energi di dalamnya terlalu ganas. Kesalahan kecil bisa meninggalkan luka permanen. Sedangkan lantai 4, tingkat tertinggi pavilion Doji, biasanya tertutup rapat. Jumlah teknik di sana sangat sedikit, namun semuanya berada di tingkat suci. Setiap 6 tahun sekali, lantai ini dibuka, memberi kesempatan para murid untuk melonjak seperti ikan melompati gerbang naga. Pada saat ini, 2 sosok perlahan muncul di udara. Mosusi dan Xiong Yuan memandang ribuan murid di bawah mereka. Meski kedua wakil kepala aula telah hadir, sebagian besar murid bahkan tidak tahu di mana lantai keempat berada. Bagi mereka, tempat itu hanya legenda. Namun satu hal pasti, harta di lantai keempat tidak membedakan status. Aula langit, bumi, manusia, bahkan penjaga tua, selama mereka murid pavilion Fengxiang, mereka berhak mencoba peruntungan. Semua harap tenang, 2 wakil kepala aula telah tiba. Suara lembut seorang gadis menghentikan kerumunan. Dia adalah Ling Xuan, putri kepala pavilion. Sepertinya si penyihir kecil ini memang berguna di saat genting. Canda Xingyu, kakak senior keempat. Ling Xuan mendengus kesal. Namun suasana tetap ringan. Hari ini adalah hari penuh harapan. Tenang, suara Xiong Yuan kembali menggema. Tekanan dari suaranya membuat seluruh area terdiam. Mayoritas murid berada di tingkat Dohuang bintang 5. Bintang 6 sangat sedikit. Dan bintang 7 kemungkinan hanya Su Yuan dari aula bumi. 7 bintang Dohuang sudah cukup menjadi tetua di sekte besar. 8 bintang itu tetua sejati. Dan hari ini, lantai keempat pavilion Doji resmi dibuka. Kesempatan ini berlangsung 1 bulan. Jangan memaksakan diri, ucap Xiong Yuan. Sorak-sorai pun langsung meledak. Di tengah kerumunan, Xiaoyan berdiri tenang. Matanya menyapu lautan manusia di sekelilingnya. Mu Feng pun menjelaskan bahwa di dalam pavilion Doji tersimpan teknik tingkat suci. Bahkan harta aula manusia,
garis penggeser langit. Teknik legendaris yang belum pernah berhasil dikuasai siapapun. Bahkan Raja Naga Emas pun terkesan olehnya. Ucap Mu Feng. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum tipis. Justru itu yang membuatnya menari. Tak lama kemudian, musisi dan Xiong Yuan membentuk segel tangan. Kekuatan besar meledak, dan sebuah gerbang batu kuno perlahan muncul. Meski tampak sederhana, gerbang itu memancarkan tekanan berat dan aura sejarah yang dalam. Lambang warisan sejati Pavilion Fengxiang. Dengan kemunculan gerbang itu, semua orang memahami satu hal. Pavilion Doji akhirnya benar-benar terbuka. Kemunculan gerbang lantai keempat Pavilion Doji langsung memicu kegemaran. Ribuan murid yang berkumpul serempak menatap ke arah pintu batu kuno yang melayang di udara. Meski Pavilion Doji terlihat berada tepat di depan mata, pintu menuju lantai keempat ternyata berada di ruang terpisah. Karena harta di dalamnya terlalu berharga untuk diletakkan di dunia luar. Akses menuju lantai keempat sepenuhnya dikendalikan oleh Musushi dan Xiong Yuan. Setelah pintu itu muncul, Musushi segera memberi peringatan bahwa waktu eksplorasi hanya 1 bulan. Berhasil atau tidak, semua murid wajib keluar setelah batas waktu berakhir. Ketika Musushi dan Xiong Yuan melepaskan kekuatan mereka, gerbang batu mulai bergetar hebat. Aura kuno yang berat menyebar ke seluruh area, membuat banyak murid pucat seketika. Tekanan ini saja sudah cukup membuktikan bahwa lantai keempat bukan tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Xiaoyan langsung menyadari bahwa gerbang itu akan segera terbuka. Namun dia justru memilih tidak terburu-buru masuk. Menurutnya, jika harta Pavilion Fengxiang bisa diperoleh hanya dengan masuk lebih cepat, maka sekte ini tidak mungkin bertahan ribuan tahun. Kesempatan sejati bukan ditentukan oleh urutan, melainkan oleh kecocokan dan kemampuan. Tak lama kemudian, gerbang batu terbuka sepenuhnya. Meski banyak murid ragu karena tekanan mengerikan yang keluar, sebagian tetap nekat masuk lebih dulu. Mereka paham bahwa menunda berarti memperkecil peluang. Sebaliknya, beberapa murid unggulan memilih menunggu, termasuk Ziyuan, kakak senior kedua Aula Bumi yang menunjukkan ketenangan luar biasa. Sikapnya yang tidak tergesa-gesa menandakan keyakinan penuh pada kemampuannya sendiri. Ketika sebagian besar murid telah masuk, hanya tersisa segelintir orang di luar. Mereka yang benar-benar dianggap sebagai generasi terbaik saat ini. Musisi pun memperhatikan kelompok kecil ini dengan ketertarikan khusus. Melalui komunikasi jiwa, Musisi mengungkapkan fakta pahit. Pada pembukaan sebelumnya, 900 murid pernah masuk ke lantai keempat. Namun hanya 3 orang yang benar-benar berhasil memperoleh hasil. Tingkat seleksi ini membuat semua yang mendengarnya menyadari betapa kejamnya ujian di dalam. Karena Xiaoyan dan yang lainnya memilih menunggu dan tidak menyerbu lebih dulu, Musisi memberi mereka perlakuan khusus. Langsung mengirim mereka ke area inti agar tidak membuang waktu dalam tahap awal yang sia-sia. Cahaya misterius pun menyelimuti mereka. Dalam sekejap sosok-sosok yang tersisa menghilang dari tempat semula. Dan ketika pandangan kembali jelas, mereka telah resmi memasuki Pavilion Doji. Sementara itu, Musisi tetap berdiri menjaga gerbang batu, menatap ke arah pintu dengan harapan tersembunyi. Kali ini dia berharap generasi baru ini mampu memecahkan kesunyian panjang dan benar-benar membangkitkan kejayaan Pavilion Fengxiang. Ketika Xiaoyan membuka matanya, dia mendapati dirinya tidak lagi berada di Pavilion Fengxiang, melainkan di tempat yang benar-benar asing. Dia sempat terkejut, namun segera mengingat bahwa Musisi sebelumnya menggunakan kekuatan misterius untuk memindahkannya ke Pavilion Doji, tempat penyimpanan berbagai teknik bertarung tingkat tinggi. Menyadari hal itu, Xiaoyan tidak panik. Dia mulai menganalisis situasi dengan tenang. Di sekelilingnya terbentang jalan kecil berkelok di tengah hutan hijau. Jalan itu tampak panjang dan tidak terlihat ujungnya. Namun yang ganjil, tidak ada jalan keluar di sekitarnya. Dia segera menyadari bahwa tempat ini adalah ruang alternatif. Semacam dimensi terpisah yang diciptakan khusus untuk menyimpan teknik bertarung tingkat tinggi. Biasanya, teknik bertarung biasa hanya disimpan di rak buku agar mudah dikelola dan dipelajari. Namun semakin tinggi tingkat teknik tersebut, semakin ketat pula syarat penyimpanannya. Terutama untuk teknik bertarung tingkat suci, yang kekuatannya sudah menyentuh ranah dosian atau dewa pertarungan. Teknik seperti itu tidak bisa dipelajari hanya lewat teks. Diperlukan ruang kecil seperti dunia mini agar murid bisa merasakan dan memahami kekuatan yang terkandung di dalamnya secara langsung. Xiaoyan menatap jalan panjang itu dan berkata pelan, "Aku tidak tahu kemana jalan ini akan berakhir." Lalu dia melangkah maju. Jelas bahwa setelah memasuki ruang ini, setiap peserta terpisah satu sama lain dan semua harus menjalani ujian mereka masing-masing. Namun tiba-tiba, Xiaoyan merasakan sesuatu keluar dari tubuhnya. Energi itu berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke ujung jalan. Dia terkejut ketika menyadari aura itu sangat mirip dengan aura milik Musisi. Setelah berpikir sejenak, dia paham bahwa hal itu mungkin bentuk bantuan rahasia dari Musisi, wakil kepala aula yang selama ini cukup memperhatikannya. Wakil kepala aula yang baik hati, tapi rupanya tak segan menggunakan kekuasaannya demi membantu muridnya.
pikir Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Dia tidak marah, justru merasa bersyukur karena tidak perlu membuang waktu mencari teknik lain yang tak terlalu cocok dengannya. Tujuannya hanya satu, mendapatkan penggaris penggeser langit, teknik peninggalan kuno yang menjadi target utamanya. Dia pun segera mengejar cahaya putih itu. Dalam perjalanan, dia melihat banyak murid lain mencari teknik bertarung sesuai kemampuan mereka. Mereka tampak sadar diri bahwa mereka belum cukup kuat untuk merebut harta utama pavilion doji, sehingga memilih teknik yang lebih sederhana namun cocok bagi mereka. Setelah menempuh jalan panjang, Xiaoyan mulai merasakan bahwa perjalanannya hampir berakhir. Cahaya putih yang ia ikuti memudar dan tergantikan oleh cahaya putih menyilaukan di depan. Dari kejauhan dia mendengar seseorang berkata, Xiaoyan sudah datang. Sekejap kemudian, semua orang di tempat itu menatap ke arahnya. Di ujung jalan, berdiri 6 orang yang tampak sudah menunggunya. Ling Xuan, Qin Xin, Guang Lu, Ling Yun, Su Yuan, dan Zhang Wumeng. Xiaoyan langsung memahami situasinya. Mereka bukan sembarang orang. Semua adalah murid puncak dari 3 aula besar. Ling Xuan, putri kepala aula bumi, jelas memiliki posisi istimewa. Qin Xin dari aula langit. Kekuatannya sangat besar meski jarang memperlihatkannya. Su Yuan dan Zhang Wumeng dikenal sebagai 2 murid terkuat dari aula bumi. Guang Lu dan Ling Yun juga berada di tingkat tinggi. Meski kehadiran Ling Yun di sini sempat membuat Xiaoyan heran. Di hadapan mereka terdapat pembatas atau segel putih yang sangat kuat, jelas menjadi penghalang menuju ruang tempat harta utama disimpan. Su Yuan kemudian mengambil peran sebagai pemimpin kelompok. Dia berkata dengan nada tegas, "Aku tahu kalian semua sudah mengerti kenapa kita bisa sampai di sini. Tapi jika ingin mendapatkan harta dari aula masing-masing, kita harus melewati segel ini dulu. Menurut perhitunganku, pertahanannya memang kuat. Namun jika kekuatan kita digabungkan, 7 orang seharusnya cukup untuk membuka celah dalam waktu singkat." Ucapannya membuat semua orang menatap serius. Bahkan dengan kekuatannya sebagai Dohuang bintang 7, Su Yuan sendiri tidak sanggup memecahkan segel itu sendirian. Hal ini menunjukkan betapa misterius dan berbahayanya pembatas tersebut. Qin Xin tampak terkejut. "Kakak Su, bahkan kamu tidak bisa memecahkannya. Seberapa kuat sebenarnya segel ini?" Su Yuan tersenyum kecil. "Jangan salah, aku memang kuat. Tetapi segel ini bukan sesuatu yang bisa dihadapi seorang diri. Menurut perhitunganku, hanya dengan kekuatan 7 orang kita bisa mencobanya." Ling Xuan dan Zhang Wumeng langsung setuju. Kemudian, setelah ragu sejenak, Guang Lu dan Ling Yun juga menyatakan kesediaannya. Kini hanya tersisa Qin Xin dari aula langit dan Xiaoyan dari aula manusia yang belum memberikan jawaban. Xiaoyan menoleh dan berkata pelan, "Sekarang kita tinggal berdua. Apa menurutmu?" Sejak kesepakatan mereka sebelumnya, sikap Qin Xin terhadap Xiaoyan tampak lebih lembut. Dia berpikir sejenak lalu menjawab, "Menurut informasi yang kudapat, harta 3 aula memang berada di ujung jalan ini. Segel putih di depan itulah penghalangnya. Jadi aku setuju, kita pecahkan segel ini bersama." Mata Xiaoyan berkilat. Dia tahu bahwa kekuatan ke-6 orang lainnya berada di atasnya. Bahkan yang terlemah pun sudah mencapai Dohuang bintang 6 akhir. Sementara Su Yuan berada di Dohuang bintang 7 awal. Jika terjadi bentrokan di sini, dia tahu dirinya akan berada dalam posisi paling berbahaya. Apalagi 5 dari mereka berasal dari aula bumi, yang hubungannya dengannya tidak begitu baik. Namun sebelum perdebatan panjang terjadi, Su Yuan kembali berkata, "Kalau begitu, tak perlu membuang waktu lagi. Kita mulai sekarang." Xiaoyan segera bertanya dengan hati-hati, "Apa yang harus kami lakukan?" Su Yuan menatap mereka dan menjawab dengan yakin, "Kalian tidak perlu menyerang langsung. Cukup salurkan doki kalian padaku. Dengan kekuatanku ditambah kekuatan kalian berlima, aku akan mencoba merobek celah di segel ini." Nada suaranya penuh kepercayaan diri, bahkan sedikit gila. Xiaoyan mendengarnya dengan campuran kagum dan ngeri. Orang ini benar-benar nekat. Pantas saja dia bisa jadi kakak senior kedua di aula bumi. Batin Xiaoyan dengan kagum. Rencana itu tampak sederhana, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Menyatukan kekuatan 7 orang ke dalam satu tubuh memerlukan kendali luar biasa. Jika Su Yuan sedikit saja salah mengatur aliran energi, kekuatan gabungan itu bisa langsung meledakkan tubuhnya dari dalam. Namun tekad dan keberanian Su Yuan untuk melakukannya membuat Xiaoyan benar-benar menghormatinya. Dia paham kini kenapa pria itu layak disebut sebagai salah satu murid terkuat aula bumi. Seorang Dohuang bintang 7 sejati yang pantas dengan gelarnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.